Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan yang mulia ini. Kita bisa hadir bersama di sebuah tempat yang tidak hanya indah secara alam, tapi juga penuh potensi kebaikan dan keberkahan agrowisata Pakuwon yang terletak di Desa Pajambon, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Sahabat sekalian, agrowisata Pakuwon merupakan destinasi wisata baru yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Desa Pajambon sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan. Terletak tidak jauh dari Curug Cilengkrang, ikon wisata yang telah lebih dahulu dikenal. Pakuwon hadir dengan konsep edukasi lingkungan dan pertanian. Berangkat dari potensi alam desa yang kaya, terutama pertanian dan buah jambu merah yang menjadi ikon lokal, Pakuwon menghadirkan pengalaman wisata yang menyatu dengan alam. Kita bisa menemukan area camping yang sejuk, jogging track, arena papalidan atau river tubing, wisata kuliner khas desa, hingga edukasi pertanian palawija dan petik jambu merah langsung dari kebunnya. Bahkan, dari titik-titik tertentu, kita bisa menikmati panorama Gunung Ciremai yang megah, dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini sangat mendukung kegiatan luar ruang yang sehat dan menyegarkan. Fasilitas umum seperti gazebo, toilet, dan area kegiatan outdoor pun terus ditingkatkan demi kenyamanan pengunjung. Agrowisata Pakuwon bukan hanya tempat refreshing, tapi juga tempat belajar, mengenal alam, dan mendekatkan diri dengan ciptaan Allah lewat keindahan pertanian dan lingkungan. Dan tentu saja, kehadiran kita di sini hari ini bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, tapi juga untuk menambah bekal rohani, karena sesungguhnya, sebaik-baik perjalanan adalah yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mari kita rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan membuka hati serta pikiran untuk menyimak nasihat yang menyejukkan jiwa. Mari simak renungan Ustadz Solihin Elai Rifai. Assalamualaikum, Assaderek Saikoji. Malam ini senja sebetulnya, baru saja turun karena mendung. Ini kita berada di agrowisata Pakuwon Kuningan. Ya, memang kalau dari sini nggak jauh juga ke Botanika. Nah, ngopi dulu. Tadi waktu masuk ke sini masih terang, tapi kemudian berubah jadi gelap. Dan alhamdulillah suasana ini ada suara orang baca Quran, ada orang zikir, anginnya bagus, dan sekarang kata orang sini sudah halodo, sudah musim panas ya. Jadi bulan Dzulqa'dah itu adalah salah satu Ashhurul Hurum, bulan suci dalam kalender Islam, dalam kalender Hijriyah. Dan kalau kita kulik, ternyata ada beberapa kisah-kisah unik di balik namanya ini. Kita akan masuk dalam pendalaman makna bahasa. Jadi Dzulqa'dah itu dari dzu, kata dzu itu artinya pemilik. Kemudian al-qa'dah itu duduk. Jadi maknanya bulan rebahan. Tapi walaupun disebut bulan rebahan, bukan bulan santai-santai loh. Nanti kita akan dapatkan uraian bahwa tidak ada sesuatu pun yang santai, dalam artian santai yang kita tidak beramal sedikit pun. Karena bagi kita umat Islam, sekecil apapun amalan itu kita pengennya dilipat gandakan, apalagi bulan Dzulqa'dah ini dilipat gandakan pahalanya. Sederek Saikoji, asal usul nama ini zaman jahiliyah dulu menurut kitab Al-Athar Al-Baqiyah. Orang Arab sebelum Islam itu suka dengan di rumah aja kalau bulan ini tuh nggak kemana-mana. Kenapa? Karena kayak physical distancing gitu, betul-betul di rumah, nggak kemana-mana. Aktivitas berdagang, aktivitas bisnis, aktivitas berperang itu termasuk yang nggak boleh kan. Nah, makanya ini terkait dengan namanya ini jelas termasuk 4 bulan yang Ashhurul Hurum yang disebut di situ no war zone. Jadi bukan bulan untuk berperang. Sebagaimana dalam surat ke-9 At-Taubah ayat 36.
Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menetapkan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sederek saya koji, dari surat At-Taubah ayat 36 ini jelas Allah memberikan sebuah maklumat tentang 4 bulan suci dalam bulan Hijriyah itu, di mana ada ketentuan-ketentuan sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Kenapa? Bisa jadi karena bulan depannya itu adalah Dzulhijjah, di mana persiapan haji. Jadi bulan Dzulqa'dah itu layaknya seperti karantina ya, karantina untuk menuju persiapan ibadah haji. Makanya orang Arab sendiri sambil nongkrong dan santai-santai untuk merelaksasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu makan banyak energi, seperti itu. Nah, kalau di Jawa Barat bulan ini suka disebut sebagai bulan apit. Nah, jadi bulan yang dijepit, bulan yang diapit 2 hari raya gitu tuh. Ya kan, Idul Fitri dan kemudian Idul Adha. Makanya bulan ini ibaratnya seperti waktu cooling down. Dan ini bukan bulan malas-malasan, bahkan bulan persiapan untuk jihad berikutnya, yaitu ibadah haji. Ikhwatu iman sederek saikoji, dari uraian-uraian tadi jelas kita terus berkejaran dengan waktu. Makanya perlu di sini kita menata waktu kita. Sungguh waktu yang Allah sediakan kepada kita sangat sempit. Sangat sempit. Sia-sia rasanya kalau diisi dengan sesuatu yang tidak berguna, sesuatu lahun, sesuatu yang melalaikan dan membuat kita tidak ingat kepada arah hendak kemana kita menuju, yaitu al-makbaroh, kuburan kita. Makanya saya mengajak diri saya sendiri dalam manajemen waktu ini termuat dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Pasti kita merugi kalau kita tidak memanage waktu. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka kita di pedangnya, tertusuk kita, tergores kita, dan tersayat oleh pedang waktu tadi. Marilah kita senantiasa menambatkan diri kita pada tali pertaubatan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kita diminta untuk bertobat setiap waktu. Karena waktu yang terlewati tanpa zikir, di rumah santai tidak zikir, tidak mengingat Allah. Zikir-zikir yang besar telalaikan, apalagi zikir yang kecil. Itu adalah hal-hal yang harus kita taubati. Lisan kita, sikap kita, keputusan-keputusan kita, dan kekikiran kita. Kikir menghembuskan kekhawatiran, kecemasan, cemas berbagi, cemas sodako, cemas memberi, cemas beramal, takut barangkali dengan memberi kita menjadi miskin, takut yang diberi nanti akan kenapa-kenapa, malas ini dan segudang alasan lainnya, bahwa kekeliruan-kekeliruan itu dihiasi setan dengan kecemasan-kecemasan. Maka kita menjadi kikir. Bertobatlah wahai diri-diri yang diselimuti oleh kekikiran. Bagi kita yang tengah memiliki situasi kurang bagus dalam hubungan, dalam suami istri, perbaikilah melalui kesabaran, melalui pintu-pintu sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sholat dan sabar.
badai perceraian melanda kaum mukminin. Orang-orang Islam banyak yang dilanda perceraian. Kita harus tahu betul menempatkan diri, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan itu selain tunduk dan taat pada aturan Allah dan Rasulnya. Jalankan kerumah tanggaan kita di bulan Dzulqa'dah ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini, zikir yang singkat ini, bisa membangkitkan rasa keimanan kita untuk terus dari waktu ke waktu menghabiskan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik, kemudian amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.